Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurul Amelia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu BIPA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk keragaman budaya Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat, dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional berfungsi untuk mengekspresikan identitas. Biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Yang ketiga yaitu tarian adat. Tarian adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, dan upacara keagamaan. Yang keempat yaitu alat musik. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Yang kelima yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Yang keenam yaitu kuliner atau makanan khas, merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tarian adat di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Yang pertama yaitu tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Tari Pakarena ini sangat energik dan diiringi musik dan nyanyian berjudul sama, yakni Pakarena. Tarian ini sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata di wilayah Sulawesi Selatan. Berikutnya yaitu rumah adat di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Rumah adat Makassar yaitu Balla Lompoa. Balla Lompoa adalah rumah adat Sulawesi Selatan yang secara harfiah berarti rumah besar
atau rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan umum yang berlaku turun-temurun dalam wilayah kerajaan Goa. Sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rumah adat suku Makassar, terutama untuk kediaman raja. Arsitektur Balla Lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Goa. Selanjutnya yaitu pakaian adat Makassar, yaitu baju bodo. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional Bugis Makassar. Baju bodo merupakan penamaan Makassar, sedangkan dalam bahasa Bugis disebut waju ponco. Baju bodo berbentuk persegi panjang yang tampak seperti balon, berlengan pendek, hanya setengah siku. Selanjutnya yaitu alat musik tradisional di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, yaitu kacaping. Alat musik ini di daerah lain dikenal dengan sebutan kecapi, dimainkan dengan cara dipetik. Kacaping memiliki dua dawai yang dikaitkan pada kayu, berbentuk seperti perahu. Alat musik ini dimainkan pada acara-acara adat seperti upacara pernikahan, penjemputan tamu, atau saat bersenda gurau dengan keluarga. Selanjutnya yaitu senjata tradisional di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Senjatanya yaitu badik. Badik merupakan nama senjata tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Senjata badik memiliki makna mendalam dalam kebudayaan masyarakat Makassar. Bagi pria Bugis, Makassar juga dikenal falsafah tiga ujung yang harus selalu dijunjung: ujung lidah, ujung kelamin, dan ujung badik. Ujung lidah bermakna piawai diplomasi, ujung kelamin berarti pejantan tangguh, dan ujung badik berarti tidak gentar dan berani mengambil risiko, termasuk resiko kematian. Selanjutnya yaitu makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Yang pertama yaitu coto Makassar atau coto Mangkasara, adalah sup yang isiannya terdiri dari daging, aneka jeroan sapi, dan bumbu rempah yang dimasak cukup lama. Uniknya, pembuatan kuah coto menggunakan air cucian beras. Cita rasa kuah coto Makassar ini gurih dan berempah. Biasanya coto disantap dengan ketupat, lontong, atau bisa juga nasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang bentuk-bentuk keragaman budaya Indonesia di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.